Hai Sobat Kreator, jumpa lagi dengan saya Radit. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang vektor dan bitmap. Karena menurut saya dua hal ini itu cukup menarik ya. Karena beberapa dari kita atau mungkin beberapa dari teman-teman juga mungkin ada yang mengira bahwasanya dua hal itu tidak begitu seksi untuk dibahas ya, karena toh juga akhirnya saya buat logo menggunakan Photoshop pun juga bisa, saya edit foto menggunakan Illustrator pun juga bisa gitu. Namun tahukah kalian bahwasanya menggunakan software tersebut sesuai dengan peruntukannya atau kita membedakan antara vektor dengan bitmap itu akan membantu kita untuk mendesain atau membuat desain menjadi lebih baik atau membuat desain menjadi semestinya. Nah, perbedaan mendasar dari kedua hal tersebut adalah pertama itu adalah perbedaan dari unsur pembangunnya. Yang satu berdasarkan bitmap, yang satu juga berdasarkan vektor. Kita bahas dulu soal bitmap ya. Jadi bitmap adalah kumpulan dari pixel atau bit yang memiliki warnanya masing-masing dan disusun sedemikian rupa akhirnya membuat sebuah gambar, yaitu gambar digital, dan itulah yang disebut bitmap. Sedangkan vektor adalah kumpulan dari garis dan titik yang disusun secara matematis yang biasa disebut sebagai kurva Bayesian. Nah, perbedaan mendasar dari dua hal ini adalah apabila kita zoom atau perbesar kedua gambar ini dengan ukuran maksimal, maka bitmap akan menunjukkan pixelnya. Ambil sebuah gambar di internet ya, atau mungkin kita mengambil sebuah foto dari handphone kita, lalu kita zoom foto tersebut hingga ukuran maksimal, maka di foto tersebut kita akan melihat sebuah kotak-kotak kecil yang memiliki warna masing-masing, dan itulah yang disebut pixel atau bit. Nah, itulah disebut bit. Sedangkan vektor apabila di zoom hingga ukuran maksimal sekalipun, dia tidak akan pecah dan dia tidak akan ngeblur. Dia akan tetap seperti semula, dari ukuran yang besar, dari ukuran yang kecil, misalnya kita zoom out dan zoom in, dia ukurannya akan tetap seperti itu dan tidak akan itu. Nah, setelah kita tahu perbedaannya, pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan dua hal tersebut? Dan menurut saya adalah kita menggunakan dua hal tersebut pada saat kita mengerjakan sebuah proyek yang memiliki karakteristiknya masing-masing, yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Contoh misalkan kita menggunakan vektor pada saat kita mengerjakan proyek seperti kita membuat sebuah logo, lalu kita membuat sebuah infografis, lalu kita membuat seperti vektor portrait atau vektor art, atau mungkin kita membuat sebuah desain produk. Karena di semua proyek ini itu memerlukan sebuah detail, memerlukan sebuah kejelasan, dan suatu hal yang tidak jelas itu atau mungkin ngeblur atau mungkin pecah itu sangat berpengaruh terhadap proyek tersebut. Nah, berikutnya kapan kita menggunakan bitmap? Bitmap digunakan pada saat kita mengerjakan sebuah proyek yang bersinggungan secara langsung dengan sebuah objek foto. Contoh misalkan di sini kita mengerjakan proyek seperti image composing atau bisa dibilang digital imaging dan banyak lagi. Nah, selain itu kita juga perlu tahu kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Bitmap memiliki keunggulan di mana format gambar yang dihasilkan itu lebih banyak dan lebih fleksibel dan dapat diaplikasikan ke sebanyak media. Contoh misalkan kita membuat foto profile picture di akun sosial media kita. Semua sosial media itu menggunakan format bitmap, tidak ada yang menggunakan vektor. Ya, biarpun vektor sekalipun, pastinya juga akan dirubah menjadi format JPEG atau PNG.
dan JPEG, PNG itu juga termasuk bitmap. Lalu berikutnya memiliki banyak spektrum warna. Warnanya lebih luas, lebih banyak. Contoh misalkan kita memotret sebuah pemandangan seperti air terjun atau mungkin gunung dengan kamera digital sekalipun, itu akan memiliki spektrum warna yang lebih banyak di situ. Dan yang berikutnya adalah warna gambar juga lebih tajam, karena gambar atau foto yang diambil menggunakan kamera digital atau kamera handphone itu gambar yang dihasilkan atau foto yang dihasilkan juga akan menyerupai dari bentuk warna aslinya gitu. Jadi gambarnya lebih tajam. Namun di lain sisi bitmap juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah besarnya resolusi. Nah ini, besarnya resolusi akan mempengaruhi dari besarnya file gambar tersebut. Semakin besar resolusinya, memang gambar akan semakin bagus. Tapi di lain sisi, size filenya juga akan semakin besar. Lalu berikutnya, file bitmap apabila di zoom, dia akan pecah di titik tertentu. Maksud titik tertentu adalah apabila kita zoom hingga ukuran maksimal, dia akan pecah dan dia akan cenderung ngeblur dan tidak bisa dilihat. Lalu berikutnya, bitmap sangat terpengaruh dengan besarnya resolusi. Semakin kecil resolusinya, maka akan semakin buruk hasilnya. Contoh misalkan seperti kita mengekspor sebuah file vektor pada saat kita membuat sebuah karya infografis misalkan yang awalnya berbasis vektor, lalu kita ekstrak, lalu kita ekspor menjadi sebuah bentuk JPEG dengan resolusi 72 dpi. Dpi adalah dot per pixel atau ppi, pixel per inch. Ya kan, semakin kecil pixelnya, semakin kecil dpi-nya, semakin kecil ppi-nya, maka kualitas gambar juga akan semakin menurun. Apabila kita besarkan dpi atau ppi tersebut hingga 300 ppi, ya kan, maka gambar yang dihasilkan juga akan semakin bagus dan otomatis filenya juga akan semakin besar. Gitu. Lalu berikutnya keunggulan vektor. Vektor itu memiliki keunggulan hasil desainnya, atau pada saat kita mendesain sebuah file vektor, dia tidak akan pecah biarpun di zoom atau diperbesar hingga ukuran maksimal. Dia tidak akan pecah dan dia tidak akan berubah warna dan tidak berubah bentuk gitu kan. Lalu berikutnya, file vektor juga cenderung memiliki file yang lebih kecil daripada file bitmap. Lalu berikutnya, tidak terpengaruh dengan besar atau kecilnya sebuah resolusi. Biarpun kita membuat workspace di Illustrator menggunakan DPI 72 dpi sekalipun, pada saat kita mengerjakan project tersebut, kita tidak akan terpengaruh dengan hasil gambarnya jelek atau buruk. Terpengaruh pada saat file itu diekspor menjadi format lain seperti PNG ataupun JPEG. Nah, disitulah mulai terpengaruh kan. Namun di lain sisi, file vektor pun juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah file formatnya dia tidak seluas bitmap. File formatnya dia tidak se-fleksibel bitmap. Setahu saya, file vektor itu hanya di-save dengan file EPS lalu juga SVG, dan file vektor mentah itu tidak bisa diaplikasikan di media sosial, tidak bisa dipajang. Gimana caranya? Karena itu file mentah. Lalu berikutnya, gambar yang dihasilkan vektor, ya kan, atau mungkin kita membuat sebuah vektor art, ya kan, itu gambar yang dihasilkan juga tidak akan serealistik apabila kita memfoto sebuah objek menggunakan foto digital. Nah, seperti itulah beberapa informasi yang saya sampaikan mengenai perbedaan antara vektor dan bitmap yang menurut saya itu sangat berpengaruh terhadap pekerjaan kita ya. Jangan sampai kita mengerjakan sebuah proyek itu kita tidak tahu dasarnya itu apa. Ya bisa aja kita menyelesaikan proyek tersebut, cuma mungkin dalam prosesnya itu kita juga akan mengalami kendala-kendala yang membuat kita semakin lama untuk mengerjakan proyek tersebut.
Dan mungkin ekspektasi kita di awal pada saat kita mengerjakan, karena kita mengerjakannya dengan cara yang kurang tepat, akhirnya menghasilkan juga karya atau hasil yang kurang dari ekspektasi kita, gitu. Apabila kita mengerjakan hal tersebut kurang dari ekspektasi kita, kemungkinan juga klien juga akan terpengaruh dengan hal itu, gitu kan. Nah, jadi dengan mengetahui dua hal dasar tersebut, kita juga dapat terbantu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita atau proyek-proyek kita dengan semestinya. Nah, semoga informasi-informasi tadi yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman, dan silakan share apabila teman-teman menyukai informasi dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah!